Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Kataji Pod. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, baraya-baraya, sebelumnya kita pernah membuat proyek film, cuman tidak berlanjut. Nah, saat ini kita akan lanjut dengan proyek podcast, dimana podcast yang akan kita bahas itu podcast tentang kekinian, tentang kepemudaan dan lain sebagainya. Horor juga bisa sih nanti ke depannya gitu kan. Tergantung request dari pemirsa-pemirsa yang menonton Kataji di channel Kataji. Oke. Sahabat-sahabat, teman-teman, saat ini kita akan memasuki masa atau waktu yang memperebutkan kursi. Ya, di tahun depan itu tahun 2024 kita akan banyak orang yang memperebutkan kursi, entah kenapa itu si kursi diperebutkan. Tapi berbicara tentang kursi, ini ada sahabat saya, senior saya yang akan membahas lebih lanjut tentang kursi. Oke, kita sambut senior kita, sahabat kita, Wau. Apa kabar, Pak Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Powernya. Silakan duduk, Pak Bu. Aduh, udah. Sebelum saya duduk, Oke, siap. ngomong-ngomong tentang kursi, Pak Ul, Siap. saya sedikit mau menjelaskan mungkin sejarah ya. Sejarah kursi ini, pemirsa ya. Ini kursi kemungkinan saya belum lahir sudah ada. Kursi ini. Iya, kursi ini. Ini kursi turun temurun sampai sekarang ada, alhamdulillah. Bahwa ini adalah bukti sejarah. Bukti sejarah ketika memang khususnya lokal daerah kita Kasemalang Wetan ya. Ya. Ini kursi udah diduduki oleh beliau-beliau, oleh para gegeden kita dari dulu yang mungkin sudah tidak ada, sebagai apa ya, pahlawan tanda jasa lah istilahnya ya, yang membangun desa kita dari sekarang. Makanya saya sebelum duduk di kursi ini, saya ingin hormat dulu. Siap. Hormat kepada kursi. Hormat Karena kepada kursi ini bersejarah. Nggak segampang itu loh ada kursi ini. Ketika kita hanya duduk aja gitu ya. Siap. Silakan, Pak Ulu, Oh, duduk. siap. Terima kasih, Pak U. Dengan nyaman, dengan dengan riang gembira bahwa kita duduk di kursi ini nggak goyang-goyang. Jadi nggak goyang-goyang ya? bukan kursi goyang. Bukan kursi goyang ya. Ini kursinya panceg. Panceg Ya. Insya Allah panceg. Mas Agi. Makanya sampai sekarang ini ada. Ada. Ya. Alhamdulillah. Dan ini bukti sejarah membuktikan bahwa kita juga harus ada seperti kursi ini. Dan juga intinya bahwa yang duduk di kursi ini adalah mereka-mereka yang pantas. Karena apa? Karena akan selanjutnya menjadi sejarah bagi anak cucu kita nanti. Akan menjadi sejarah. Oke. Melanjutkan sejarah yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Amin. Semoga saya menjadi bupati ya. Amin. Amin semuanya. Amin semuanya, amin. Alhamdulillah kita sedikit mendapatkan informasi dan kita bisa lebih ke mencintai sejarah, di mana dari kursi ini saya awalnya tidak tahu bahwa kursi ini sudah ada sebelum saya lahir, dan ternyata kursi ini adalah salah satu saksi sejarah terbentuknya Desa Kasemalang, kemudian terpecah menjadi Kasemalang Wetan dan Kasemalang Kulon mungkin ya. Kemungkinan juga Gitu. seperti itu. Begitu. Ini kursi sudah ada dari dulu, dan ya tadi korelasinya dengan membahas tentang permasalahan kursi, bahwa ternyata ya memang kenapa dibutuhkan kursi saat ini kan? Ya. Nah, karena memang kursi itu adalah benda mati yang memang ternyata menyimpan energi gitu loh. Tidak semua kursi ada berbagai kursi, tapi tidak semua kursi mempunyai nilai
Sejarah gitu kan. Ya, Begitu. artinya tidak banyak arti yang tersimpan di setiap kursi ya. Makanya ini masih ada. Saya dulu bapak atau ibu saya pernah beli kursi, kebanyakan reot habis aja gitu ya, kena rinyuh habis gitu. Ya. Karena memang hanya sebagai kursi untuk apa ya, ketika kita pegal, ketika kita terus berdiri, duduk, Ya. nyaman, sudah rileks lah Ya. gitu ya. Ya. Makanya kursi tersebut tidak akan menjadi hal-hal yang lebih berarti, tidak lebih berarti intinya Ya. gitu, hanya sebagai fungsi, sebagai kursi saja. Nah kemudian tidak berbicara kursi ini saja, tetapi kursi-kursi tersebut apakah layak atau pantas sampai ke zaman sekarang diduduki gitu. Ya. Kalau menurut Pak Ulu bahwa kursi ini memiliki jiwa, Ya. bisa jadi. Ya. Karena kursi ini akan terus ada dengan energi positifnya ketika yang menduduki juga mempunyai energi yang positif. Gitu. Betul. Ya, menurut saya itu. Ya. Nggak menurut ini mah berdasarkan pengalaman spiritual mungkin. Pengalaman spiritual yang memang harus dipakai, pengalaman spiritual di mana bahwa dia berbicara tentang kursi gitu kan. Ya memang betul gitu kan, kursi itu apa sih kursi gitu kan, tapi kan ternyata memang si kursi ini mengandung banyak nilai gitu loh. Orang kalau tidak ada kursi Tidak bisa duduk. bisa duduk, tapi bukan duduk gitu loh. Bukan duduk gitu. Bukan duduk di kursi berarti. Bukan duduk di kursi, bukan gitu kan. Bukan duduk di kursi kan. Ya, Benar nggak? betul. Bukan duduk di kursi gitu kan. Tapi duduk di emper, gitu kan. Duduknya di bawah gitu kan. Tapi kan kursi tidak duduk di atas, tidak duduk di bawah, di tengah-tengah gitu kan. Nah mungkin nilainya seperti itu Bu. Ketika orang membicarakan apalagi untuk tahun-tahun sekarang dan mungkin tahun depan ya, banyak orang yang akan mengincar kursi. Ya. Sungguh sangat berharga itu kursi karena memang layak untuk diduduki gitu. Nah ngomong-ngomong tentang menduduki, kita berbicaranya perspektif dari dari pemuda aja lah. Ya. Pemuda ke bawah gitu. Pemuda ke bawah. Jadi tidak terlalu serius kepada orang-orang yang lebih tua atau senior-senior yang lebih serius. Kita Veteran lah. ya, Kita berbicara veteran gitu kan. Kita kan masih muda gitu Ya. ya. Jadi perspektifnya ataupun bahasanya juga tidak terlalu berat gitu Pak Ul. Ya. Makanya saya kalau secara pandangan pemuda sudah layakkah gitu, kursi-kursi itu diduduki, atau kita balik pernyataannya, Ya. sudah layakkah pembuat kursi tersebut gitu. Pembuat kursi tersebut Ya, atau yang menduduki kursi tersebut. saya kira sebelum diduduki, karena kursi ini nggak jadi sendiri kan Pak Ulul ya. Ya, betul. Ini harus dilas, harus Ya. diukir, didesain seperti itu ya, Ya. sehingga jadi kursi yang nilainya sangat bagus lah, sangat baik ya secara estetika ataupun secara kekuatannya gitu. Ya. Kekuasaan kursi 5 tahun gitu ya. Ya. Jadi nanti tegak gitu kitanya tegak ya. berdiri kokoh gitu Nah, kan. seperti itu. Jadi kan konsepnya berarti apakah seorang pembuat kursi itu Nggak seorang Pak Ulu. Kita ya kalau seorang kita merujuknya satu orang. satu orang? Jadi si pembuat kursi aja lah. Pembuat kursi ya. Pembuat kursi. Si pembuat kursi ini sudah layakkah untuk membuat kursi? Nah itu. Gitu kan? Si pembuat kursi ini apakah sudah layak untuk membuat kursi? Membuat kursi Gitu kan? sehingga yang menduduki kursi tersebut. Sebut. Jadi si apa kursinya kokoh gitu kan? Intinya orang yang menduduki kursi tersebut nyaman, terus dia bergairah lah. Bergairah. Tidak tidak kursi karena nyaman, karena enak, terus dia tidur gitu di kursi tersebut. Tidur Nah, itu gitu. Oh iya itu iya. masalahnya. Iya. Karena kebanyakan pembuat kursi yang sebelumnya Terlalu itu nyaman terlalu mungkin, nyaman saya kemudian kira. tidur gitu Nah, kan. itu. Iya.
Betul. Iya. Iya. Jadi begitu sahabat-sahabat, di mana pandangan dari seorang WAU gitu kan, di mana bahwa saat ini pembuat kursi itu harus mampu membuat kursi yang kokoh, kemudian kursi yang memang nyaman, kursi yang memang bukan bisa diduduki oleh siapapun, tapi bisa menduduki siapapun gitu loh. Tidak, bisa menduduki siapapun dan berguna untuk siapapun gitu kan. Nah, intinya itu. Kalau menduduki siapapun kasihan. Oh, kasihan Kalau ya. ada yang Paul duduk gitu, Ya. saya dudukin juga. Ya. Nggak bisa kan? Oh, nggak bisa kan? Tapi kan kebanyakan kayak sekarang kayak Bisa gitu sih, bisa, cuman kursinya. kan nggak bisa lama, berat lah. Iya. Kalau Paul duduk di saya gitu ya. Betul. Nggak Badan saya kan besar. Kecuali kalau yang duduk di sayanya cewek itu ya. Boleh. Nah. Oh iya, paham. Jadi kursi itu tidak boleh diduduki. Kita udah duduk di kursi nih. Kemudian ada yang menduduki lagi, itu nggak boleh ya? Boleh saja. Oh, boleh saja. Siapapun yang memang dia layak dengan kriteria atau persyaratan atau dia mampu lah Ya. melaksanakan semua yang dipersyaratkan sehingga dia bisa duduk di situ. Boleh saja. Artinya kan tidak semua orang ya yang duduk di situ. Artinya dia emang orang yang terpilih. Ya. Yang terpilih entah dengan cara apa atau seperti apapun, dia akhirnya bisa duduk di kursi itu. Nah, yang jadi permasalahannya ketika kursi itu memang sudah layak, sudah emang enak, apa hanya enaknya saja? Ya. Apa hanya dia wah, saya sudah duduk nih gitu. Duduk kayak gitu. Ya, jadi kan gini. Ada pembuat kursi, ada yang menduduki kursi. Nah, itu. Gitu kan? Ya. Si pembuat kursi bisa tidak memberikan sebuah kenyamanan terhadap orang yang memang akan menduduki kursi tersebut. Kemudian orang yang menduduki kursi tersebut bisa tidak memaksimalkan dan memanfaatkan kursi tersebut. Fungsi kursi tersebut. Ya. Iya. Untuk bisa bermanfaat untuk terhadap halayak banyak gitu kan? Ya, kalau di perspektif ke arah situ ya. Tapi intinya fungsi kursi tersebut Ya. artinya ini kursi bukan tempat tidur gitu. Betul. Di situ aja arahnya. Iya. Apalagi sambil senderan itu kan, Iya. sambil nonton itu kan. Ya kan enak gitu, Pak. Tapi Ya kan? kalau saya kira kalau dikasih kursi seperti ini ya, Ya, nggak ada bantalan. ya. Ini besi semua ya. Besi. Nggak akan tidur kayaknya. Nggak akan tidur ya? Apakah mungkin kelayakan pembuat kursi itu harus seperti ini? Kriteria Kursi untuk tipe diduduki. kursinya, Ya, tipe kursinya. atau harus yang busa empuk gitu. Sofa lah ya. Yang seperti Sofa itu, gitu nah, kan. itu. Ininya apa? Harusnya gitu. Harusnya. Nah, itu jadi kalau dibilang kelayakan ya layak-layak saja sih. Cuman kembali mungkin kepada yang menduduki tersebut mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana? Bawa kemana? Kopi dulu, teh manis. Rokok. Oke, good. Ini band pengiring memang biasanya mengiringi adu domba gitu ya. Mengiringi adu bagong lah gitu aja. Tapi sebenarnya mohon maaf Pak. Tapi sebenarnya dalam proses pembahasan kursi ini ada korelasinya dengan adu domba sebetulnya. Berarti cocok ya ini? Cocok pengiring. Cocok. Untuk kita di suasana seperti ini ya, adem ya, kita lihatlah. Kecuali ini karung ya kurang estetik ini. Ya. Ini saya kok kenapa nggak nyaman ya duduk di kursi ini ya? Apa mungkin bukan kursi yang itu? Bukan ya. Sepertinya. Bukan ya.
saya nyaman-nyaman aja sih. Soalnya udah kenal sama kursi ini sering kayak. Oh, Tiap oh hari sudah. saya- Oh, udah Jadi kenal ya. iya. Soalnya dulu saya pernah mau nyobain duduk di kursi yang dibuat oleh si pembuat kursi. Ternyata nggak jadi. Nggak tahu itu kursinya nggak nyaman gitu ya. Sepertinya itu mah karena memang kursinya tidak memilih. Oh, kursinya tidak memilih. Jadi kursi itu kan ada jodohnya. Oh, ada jodoh-jodohnya ya. Kursi itu. Iya. Iya. Jadi dia tidak memilih Pak Oh, tidak gitu aja. memilih. Bener juga sih ya. Tidak memilih. Jangan memilih aku. Karena aku tidak nyalon. Oh, itu ada hubungannya dengan nyalon-nyalon juga si kursi ini ya. Ya. Karena ya seperti calon pengantin lah. Oh, calon pengantin. Lagunya kursi pelaminan biru. Aduh, anak muda nggak tahu lagu itu ya. Oke, lanjut lah. Lanjut. Nanti hafalin dulu lagu pelaminan muda. Pelaminan biru. Jadi yang pertama tadi si pembuat kursi itu harus mampu membuat nyaman. Si kursi itu harus mampu memberikan sebuah kenyamanan Ya. terhadap orang yang akan menduduki. Ya. Gitu kan? Ya. Sistemnya ataupun tipe kursi atau apa ya disebutnya Tipe kursi lah. harus seperti apa? Ya, tipenya harus itu. seperti apa? Nah, makanya saya tadi kembali lagi menanyakan kelayakan apa udah layak si pembuat kursi ini gitu, untuk nanti yang menduduki kursi tersebut. Satu Oke. itu kan. Yang kedua, kita balik lagi yang menduduki kursi, apakah efeknya nanti akan maksimal ketika dia menduduki kursi tersebut. Jadi fungsi-fungsi dari kursi yang dibuat si pembuat kursi itu memang akhirnya bermanfaat bagi dia lah. Bermanfaat. Ketika dia bermanfaat bagi dirinya sendiri, akan bermanfaat juga untuk orang yang melihat dirinya. Ya. Karena mau tidak mau yang duduk di kursi ini adalah figur Ya. yang dilihat oleh publik gitu. Seperti itu. Nah, seterusnya apa ya? Saya yakin bahwa intinya kursi-kursi ini yang bergelar kursi demokrasi. Kursi demokrasi, namanya kursi demokrasi. Kursi demokrasi. Karena memang hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menduduki kursi tersebut kan gitu. Nah, mudah-mudahan saya lebih positif lah daripada kita hanya cuap-cuap sisi-sisi negatifnya kita hilangkan dulu, karena kita kembali lagi perspektif hanya kita pemula. Ya. Kita hanya orang-orang muda. Ya. Yang memang harus membangun citra image diri kita. Selain idealismenya adalah membangun diri para pemuda untuk selalu positif. Itu yang sebenarnya harus selalu ditanamkan gitu kepada para pemuda itu. Karena apa? Kalau pemuda itu kan keceehan ya. Iya. Ketika pemuda digedor mentalnya, dia akan down. Begitu. Tapi ketika kita diraih, kita rangkul, kita bareng-bareng lah gitu ya. Terus masukkanlah jiwa-jiwa yang positif ke mereka. Nah, insya Allah lah untuk memupuk mental-mental mereka supaya maju gitu. Jadi mental petarung. Mudah-mudahan enggak mental petarung juga, intinya tidak mental yang lemah. Iya, iya. Tidak mental petarung juga, tapi mereka tidak mental yang lemah, artinya ketika ada hal yang menguji mereka, karena pemuda itu pasti diuji dengan supaya mereka matang lah intinya. Ketika sudah menginjak dewasa, ketika sudah menghadapi dunia yang nyata, kehidupan yang harus dia jalaninya, nah dari situ pemuda terpupuk mentalnya secara positif. Gitu aja lah dari saya. Siap. Wah, mantap sekali ini pembahasannya ya. Yang pertama,
tadi pembahasan tentang si pembuat kursi harus layak untuk membuat kursi gitu kan. Ya, betul. Karena kursi itu akan dipajang dan akan diduduki oleh seorang figur. Yang kedua, itu pemuda. Di sini yang saya tangkap bahwa pemuda itu adalah penentu arah bangsa, di mana pemuda itu harus mampu memberikan sebuah arahan dan harus mampu mempunyai mental Dan perubahan. Ya, sehingga Ada orang yang bilang katanya pemuda itu adalah agen of change gitu kan. Ke Betul. situ. Begitu mungkin, Wak. Pembahasan untuk hari ini cukup sekian. Tadi kesimpulannya, yang pertama, seorang membuat kursi harus layak untuk membuat kursi. Yang kedua, pemuda adalah penentu arah bangsa. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Saya Ulu Fahmi Pauji dan Wau undur diri. Sampai berjumpa lagi di Kataji Pod selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Untukmu yang duduk diskusi, untukmu yang